Setelah itu saya mendengar suara nyaring di surga seolah-olah itu adalah kerumunan besar, berkata, Haleluya! Keselamatan, kemuliaan dan kuasa adalah milik Allah kita, dua penghakimannya benar dan adil. Dia mengutuk pelacur terkenal yang merusak bumi dengan percabulannya. Allah menghukumnya karena dia telah membunuh hamba-hambanya 3 dan orang banyak itu berkata lagi, Haleluya! Asap api kota besar itu membubung untuk selama-lamanya 4. Kemudian 24 pemimpin dan 4 orang yang hidup makhluk-makhluk berlutut dan menyembah Tuhan, yang duduk di atas takhta itu, dan berkata, Amin. Haleluya 5. Kemudian terdengar suara dari takhta itu, berkata, Puji Tuhan kami, semua hambanya, semua yang takut akan Dia, baik yang besar maupun yang kecil. 6. Lalu aku mendengar suara seperti suara kumpulan besar, seperti suara air terjun yang besar atau guruh yang menggelegar, yang berkata, Haleluya karena Tuhan, Allah kita, yang Maha Kuasa adalah Raja kami senang dan bahagia kemuliaan Anda. Karena waktunya telah tiba untuk pesta pernikahan anak domba, dan pengantin wanita telah bersiap untuk menerimanya. 8. Kepadanya diberikan lenan yang sangat halus, lenan yang terang dan murni untuk dipakaikan. Linen adalah perbuatan baik umat Tuhan. 9. Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, tulislah ini, berbahagialah mereka yang diundang ke pesta pernikahan anak domba. Dan malaikat itu berkata, ini adalah kata-kata Tuhan yang benar. 10. Lalu aku berlutut di kaki malaikat itu untuk memujanya, tetapi dia berkata kepadaku, jangan lakukan itu. Karena aku adalah hamba Tuhan, sama seperti kamu dan saudara-saudaramu yang tetap setia pada kebenaran yang diungkapkan oleh Yesus. Sembah Tuhan. Karena kebenaran yang diungkapkan oleh Yesus adalah pesan yang disampaikan oleh Roh kepada para nabi. 11. Kemudian saya melihat langit terbuka, dan seekor kuda putih muncul. Kesatrianya disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan bertarung dengan keadilan. 12. Matanya seperti nyala api, dan di kepalanya banyak mahkota. Dia telah menulis di atasnya nama yang tidak diketahui siapapun kecuali dirinya sendiri. 13. Jubahnya basah oleh darah. Itu disebut firman Tuhan. 14. Tentara surga mengikutinya, menunggang kuda putih dan mengenakan linen putih bersih. 15. Dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam, yang dengannya ia akan menaklukkan bangsa-bangsa. Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi dan menginjak-injak buah anggur di kala murka-murka Tuhan yang Maha Kuasa. 16. Di sampul dan di kakinya tertulis nama ini, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di bawah sinar matahari. Dia berteriak dengan suara yang kuat, mengatakan hal berikut kepada semua burung yang terbang tinggi, datang dan berkumpul bersama untuk pesta besar Tuhan. 18. Datang dan makanlah daging raja, jenderal dan prajurit, kuda dan ksatria, dan semua orang, baik budak atau bebas, besar atau rendah. 19. Lalu aku melihat monster itu dan raja-raja seluruh dunia dan tentara mereka berkumpul untuk melawan yang di atas kuda dan melawan pasukannya. 20. Monster itu ditawan bersama nabi palsu, yang telah melakukan hal-hal menakjubkan di hadapannya. Dengan hal-hal itu dia telah menipu mereka yang memiliki tanda monster dan mereka yang memuja patung monster itu. Monster dan nabi palsu itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala dengan belerang. 21. Tentara mereka terbunuh oleh pedang yang keluar dari mulut orang yang duduk di atas kuda putih itu. Dan semua burung memakan daging mereka sampai mereka tidak mau lagi. Wahyu Pasal